Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya, nama Doni Priyosuseno, SMT, merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan membuat video tentang PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk Cerdas tahun 2021. Para asesor yang saya hormati, untuk bidang pengajaran, mata kuliah yang akan saya paparkan mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester adalah mata kuliah menggambar rekayasa. Untuk mata kuliah ini, saya sebagai koordinator di bidang kelompok bidang kajian. Kemudian mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan kode MK TKS 113 yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kaprodi Insinyur Bambang Widodo MT. Pada mata kuliah menggambar rekayasa 1 ini, dengan capaian pembelajaran, yaitu satu, bekerja sama dalam memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Tiga, mewujudkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Empat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Adapun keterampilan umum yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam melakukan kerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi sesuai yang bersangkutan. Dua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan tiga, mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Adapun keterampilan khusus yang harus dicapai adalah mampu menguasai teknik menggambar dan membaca gambar kerja secara detail. Kemudian yang diharapkan dari mata kuliah menggambar rekayasa 1 ini adalah pengetahuan untuk mengetahui wawasan tentang gambar bangunan dan menguasai dalam membaca dan memahami gambar. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa kami harapkan untuk mampu memahami dasar-dasar gambar teknik, mampu membaca, memahami, dan menjelaskan gambar teknik untuk gambar kerja, mampu merencanakan dan menggambar teknik rumah tapak satu lantai, mampu menggambar teknik untuk arsitektural dan struktur, juga mampu menghitung kebutuhan material sesuai gambar kerja. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus atau masalah atau case method sehingga mahasiswa mampu menguasai dan membahas untuk perancangan dan perencanaan. Adapun referensi yang saya gunakan adalah satu, teknik gambar bangunan jilid 1, karangan Suparno tahun 2008. Dua, teknik konstruksi bangunan jilid 1, karangan AG Tamrin tahun 2008. Tiga, modul gambar teknik edisi 1 yang saya buat sendiri mulai tahun 2021 ini. Adapun CPMK yang akan dicapai melalui program rencana pembelajaran semester ini, saya rencanakan ada 16 pertemuan. Dengan pertemuan pertama yaitu CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan alat dan perlengkapan gambar. Adapun materi pembelajarannya adalah alat gambar teknik, menggambar garis, huruf, angka, simbol, dan arsiran, dan menggambar dengan dimensi dan skala. Adapun proses kegiatan belajar secara online melalui media Zoom, dan Google Classroom. Kemudian kegiatan metodenya adalah diskusi dalam kelompok, discovery learning, dan ada kegiatan mandiri yaitu tugas. Alokasi waktu untuk kuliah secara online adalah 2 kali 50 menit, dengan tugas adalah 2 kali 60 menit. Teknik penilaian, ketepatan, dan kesesuaian dalam menggambar dengan dimensi dan skala. Dengan bobot nilai, kehadiran, dan tugas 6%. Tetap maya kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan alat dan perlengkapan gambar dengan materi
jenis dan identitas gambar, menggambar teknik di lapangan atau pematokan, menggambar pasangan batu bata, menggambar hubungan dan sambungan kayu. Adapun metode masih semuanya dalam bentuk online, Zoom dan Google Classroom. Kemudian dengan metode diskusi dalam kelompok dan discovery learning, dengan teknik penilaian dan indikatornya adalah ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar pasangan bata dan hubungan kayu. Nilai, kehadiran, dan tugas 6%. Tatap maya ketiga, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar rumah satu tapak. Materinya adalah standar ukuran dan material bangunan, fisika bangunan, memahami bentuk dan tipe rumah, dengan bentuk kuliah tetap online, dan metode diskusi dalam kelompok. Indikator penilaian, ketepatan, dan kesesuaian dalam memahami ilmu fisika bangunan. Nilai 6%. Tatap maya keempat, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar rumah satu tapak. Materinya adalah menggambar site plan, merencanakan dan menggambar denah bangunan satu tapak. Metodenya online, dengan bentuk kuliah diskusi dalam kelompok, dengan indikator penilaian, ketepatan, dan kesesuaian dalam menggambar site plan dan denah. Nilai 2%. Tatap maya kelima, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar rumah satu tapak dengan materi memahami tipe dan menggambar pondasi dangkal atau denah pondasi. Bentuknya online dengan metode diskusi dalam kelompok, indikator penilaian, ketepatan, dan kesesuaian dalam menggambar pondasi. Nilai 2%. Kemudian untuk tatap maya yang keenam, CPMK-nya adalah sub CPMK, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar rumah satu tapak dengan materi pembelajaran menggambar detail dan potongan struktur bawah atau pondasi dan slope, kemudian hubungan pondasi dan slope. Bentuk kuliah online, metode diskusi dalam kelompok, berdasarkan tugas dan project based learning. Kemudian indikator penilaian adalah ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar slope dan kolom, nilai 2%. Dan tatap maya ketujuh, CPMK atau sub CPMK, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar rumah satu tapak, masih sama di pertemuan maya ke-5 dan 5, 6, dan 7. Materinya adalah menggambar denah dan detail kusen, yaitu pintu, jendela, dan ventilasi atau lubang angin. Bentuk kuliahnya online dengan metode diskusi dalam kelompok, discovery learning, dan project based learning. Kemudian indikator penilaian adalah ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar kusen. Materi nilai 2%. Kemudian pada tatap maya ke-8 akan diadakan evaluasi, yaitu ujian tengah semester atau UTS, dengan nilai kehadiran dan nilai UTS 26%. Tatap maya ke-9, mahasiswa mampu menggambar arsitektural dengan materi menggambar tampak, yaitu tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping. Masih dalam kuliah online, menggunakan classroom, dan metode diskusi dalam kelompok. Dengan indikator penilaian ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar tampak. Nilai dengan tugas 2%. 10. Sub CPMK, mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar arsitektural, materi menggambar potongan melintang. Pertemuan ke-11 dengan sub CPMK yang sama, materi menggambar potongan memanjang. Keduanya dengan metode classroom dengan bentuk kuliah diskusi dalam kelompok, masing-masing dengan indikator penilaian ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar potongan, baik potongan melintang maupun potongan memanjang, total 4%. Kemudian pertemuan maya yang ke-12 adalah sub CPMK, mahasiswa mampu menggambar struktur bawah bangunan dengan materi menggambar detail dan potongan struktur atas, yaitu kolom, balok, balok lantai, balok, ring balok, terutama yang berkaitan dengan beton. Tatap maya yang ke-12 merupakan tatap maya yang nanti akan saya sambung setelah materi RPS ini dengan pembelajaran secara sinkronus. Metode kuliah tetap classroom, indikator ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar struktur atas. 13. Mahasiswa mampu menggambar struktur atas bangunan, kemudian materi menggambar rangka atap, indikator penilaian ketepatan dan kesesuaian dalam menggambar rangka atap, nilai 2%. Tatap maya ke-14, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan material bangunan, materi menghitung volume bangunan atau menghitung volume pekerjaan, dengan indikator ketepatan dan kesesuaian dalam menghitung volume, nilai 2%.
Kemudian tatap maya ke-15, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan material bangunan dengan menghitung RAB sebagai materinya dan indikator ketepatan dan sesuai dalam menghitung RAB, nilai 6%. Dan terakhir, ada ujian akhir semester, evaluasi, mahasiswa saya mengharap mampu menjawab soal dengan indikator ketepatan dan sesuai dalam menjawab soal, nilai 30%. Adapun total nilai akhir yang harus diraih oleh mahasiswa maksimal adalah 100%, dengan masing-masing sub penilaian adalah 15% kehadiran, kemudian masing-masing tugas ada skor tugas 1 5%, skor tugas 2 5%, dan skor tugas 3 5%. Juga ada skor tugas besar yaitu menggambar dan mendapatkan surat puas dengan total nilai 15%. Kemudian UTS 25% dan UAS 30%. Sehingga total tugas adalah 45%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sehingga total maksimal 100%. Adapun nilai yang saya harapkan mahasiswa mampu meraih nilai A dengan nilai di atas 80%, B 71 sampai 80, C 61 sampai 70. A, B, C bisa dikatakan lulus, tapi kalau mendapatkan nilai C harus perbaikan nilai, dan D dan E adalah perbaikan nilai maupun E tidak lulus di bawah 5%. Demikian materi mengenai RPS yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah menggambar rekayasa 1 untuk PDD UKTPT Bidang Pengajaran untuk Setdos Sermat 2021. Terima kasih. Selanjutnya bisa menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga di siang hari ini tanggal 22 November 2021 kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga protokol kesehatan meskipun kita masih dalam pembelajaran secara online atau tatap maya ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kita yang ketujuh ya di modul menggambar rekayasa edisi pertama. Pada modul ketujuh sudah saya sampaikan juga materinya ya di Classroom. Video modul ketujuh sudah saya sampaikan minggu kemarin ya tanggal 13. Kemudian modul ketujuh juga sudah saya sampaikan. Jadi baik PDF maupun videonya secara asinkronus sudah saya sampaikan ya. Jadi silakan kalian nanti buka modulnya dan saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi kita kali ini ya. Baik, akan kita bahas mengenai struktur atas terutama bagian beton dari suatu bangunan yang sipil ya. Baik, untuk sloof ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa bagian dari bawah bangunan yang menempel pada pondasi adalah sloof ya, di mana sloof itu gunanya untuk meneruskan beban yang ada di satu bangunan dimulai dari atas. Kemudian ada yang namanya juga tie beam. Apa bedanya sloof dengan tie beam ya? Kalau tie beam dia menyatukan beberapa kolom ya yang menerima beban paling besar. Ya. Kalau sloof kan dia meneruskan ya dan tidak mengikat pondasi, tapi dia mengikat kolom. Tapi kalau tie beam dia mengikat pondasi. Dia mengikat pondasi dan biasanya ukurannya lebih besar dari sloof. Kalau sloof itu kan rata-rata untuk standar antara 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20. Kemudian kalau tie beam kan harus lebih besar dari itu. Tie beam menghubungkan antar pile cap atau pondasi ya. Footplat secara langsung. Misalkan seperti ini. Ini adalah pondasi footplat ya, dihubungkan secara langsung oleh tie beam. Kemudian kolom. Kolom di sini ada berbagai macam bentuk ya. Ada berbentuk segi empat, ada berbentuk
lingkaran, ya, ada juga berbentuk segi panjang, ya. Nah, dari kolom, ya, dari kolom utama yang dengan jarak paling standar kalau untuk bangunan satu tapak itu 3 meter pasti ada kolom, ya. Nah, di tengah-tengah itu kalau ada lagi pertemuan antara pasangan bata itu dikasih dengan kolom praktis, ya. Ingat di tengah-tengah bentang antara satu kolom dengan kolom lainnya apabila mau dibuat pasangan batu bata harus dibuat pertemuan dengan memberikan kolom praktis. Kemudian balok. Nah, balok di sini menerima beban dari atap, ya, kemudian diteruskan oleh balok menuju ke kolom, ya. Balok kita lihat dari potongannya, ini balok yang ada di tumpuan, ini balok yang ada di tumpuan juga, di tengah-tengah ini balok yang ada di lapangan, ya. Balok pun juga banyak macamnya, ada balok anak, ya. Balok anak itu mendukung sama fungsi balok, tapi dia menerima duluan dari beban pelat atau beban atap, ya. Dari balok anak, dari pelat, balok anak, kemudian ke balok induk. Dari balok induk baru ke kolom, ya. Ini pelat lantai, balok anak, balok induk, dan kemudian ada namanya balok latte. Balok latte adalah balok yang kita pakai untuk melindungi kusen, ya, di mana kusen itu kalau tidak dikasih balok latte maka lama-kelamaan akan melendut, ya, karena beban dari dinding pasangan batanya, ya. Dan balok ring yang ada di atas, ya, untuk mengunci pasangan bata yang ada di atas seperti ini, ya. Ini baloknya. Kemudian ada yang namanya juga plat lantai. Plat lantai di sini yang perlu diperhatikan adalah pembacaan dari apa namanya, mana ya tulangan yang atas, mana tulangan yang bawah, ya. Sudah saya beri arahan juga di video, nanti bisa diulang-ulang. Kemudian ada juga yang namanya kanopi, ya, topping atau tritisan, di mana fungsi dari apa namanya, elemen ini untuk melindungi rumah dari cuaca seperti panas maupun hujan, ya. Jadi bisa awet dari segi materialnya. Karena di bawah kanopi ini biasanya ada jendela dan ada juga pintu. Kemudian ada yang namanya balkon. Balkon di sini merupakan ruang tambahan di mana pada awalnya di bawahnya itu ditujukan untuk seperti kanopi, gitu, ya. Teras maupun tempat parkir mobil, tapi karena sudah dikasih pelat kan eman-eman untuk tidak digunakan. Jadi dibuatlah kanopi dengan sistem pelat sehingga bisa digunakan untuk aneka kegiatan lainnya, misalkan dibuat teras, ya, dibuat arena bermain anak. Jadi bisa digunakan, ya. Kalau kanopi kan tidak bisa digunakan, ya. Kalau ini bisa, ini bedanya kanopi dengan balkon. Kemudian tangga. Bagian dari balkon ini adalah menghubungkan antara lantai di bawahnya dengan lantai di atas, ya. Standar minimal satu orang itu kan 80 cm. Jadi kalau mau membuat dua seperti ini, minimal tuh ya 80 kali 2, ya 160. Tapi untuk lebih nyamannya ya dibuat 2 meter, ya. Itu sudah standar. Kemudian ada juga yang menggunakan kuda-kuda beton, ya, di mana beton juga apa namanya, di berbagai daerah karena murah dan karena juga banyak materialnya, ya. Dan ada yang namanya juga dak beton. Dak beton ini adalah penutup atap, ya, di mana kan penutup atap biasanya genteng, gitu, ya. Berbagai macam genteng, sirap, dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan dak beton. Jadi ini merupakan salah satu langkah penghematan. Dibuat seperti di balkon, ya, dibuat dengan 2 lapis apa namanya, tulangan besi sehingga lebih kuat. Berikut adalah gambar detail dari apa namanya, penggunaan beton, ya. Ini adalah standar pembekokan dari Sengkang. Baik, materi sudah saya sampaikan. Saya buka forum tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak mau tanya, Silakan. mengapa itu kolom harus sejajar ya Pak? Ya. Oke, dengan nama siapa nih? Sylvester Destavio Pak. Tes yang lain sekalian?
Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Dengan siapa? Eli Arianto Wicaksono. Oke, silakan. Sapiteng kan ada 3 bak untuk prosesnya. Ya, Bak 1 untuk penghancur, kedua untuk pengendapan, dan ketiga untuk peresapan. ya. Nah, sapiteng tersebut ada pipa paralon untuk keluarnya gas biogas dari dalam. Itu peletakannya di bak yang mana, Pak? Dan Ya. apabila tidak dikasih pipa paralon, apakah yang terjadi di sapiteng tersebut? Atau pecah atau meletus, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang terakhir, 3 penanya ya. Oke, saya jawab dulu ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, pertanyaan pertama, mengapa kolom sejajar ya? Jadi semua tergantung dengan beban yang diterima ya. Kalau bebannya itu juga yang di atasnya berupa beban yang sejajar, otomatis kolomnya juga sejajar ya. Kecuali kalau bentuknya di atas itu berupa lingkaran atau berupa trapesium, otomatis juga bentuk kolom juga tidak sejajar ya, mengikuti bentuk atasnya. Jadi yang lumrah memang bangunan itu kotak ya, kotak atau segi empat, dan itu pun berjajar supaya bisa menahan dengan beban pelat. Ya, beban pelat itu kan nanti ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, trapesium. Ya. Jadi memang didesain sejajar supaya bisa menahan beban di atasnya itu lebih merata. Yang pertama. Yang kedua, mengenai pipa yang ada di septic tank. Jadi memang ada 3 bak ya sebagai penampung ya, penampung dulu, kemudian dia setelah diuraikan ke bak yang kedua, kemudian diresapkan di bak ketiga. Nah, sebaiknya untuk pipa itu sebagai apa keluarnya gas biomasanya itu diletakkan di bak yang kedua ya, karena pada saat itu proses penguraian ya di situ. Kemudian apabila tidak diletakkan pipa di bak itu, maka bisa terjadi apa namanya blow up ya, meledak. Jadi septic tank bisa meledak. Jadi diusahakan sependek pun tetap dikasih lubang ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya kita coba permainan. Nah, silakan gabung. 5488522. Sudah ini? Nggak ada lagi yang masuk? Oke, kita coba ya, kita start ya. Apa nama pondasi ini? Ya, hanya 10 detik. Ya, waktu habis. Jadi yang betul adalah pondasi batu kali. Betul atau salah? Potongan gambar berikut adalah instalasi listrik. Betul atau salah? Ada 9 orang menjawab betul ya. Yang 5 yang menjawab salah. Betul atau salah? Gambar berikut adalah rangkaian salar ganda. Betul atau salah? Jadi jawabannya salah ya. Salah karena tadi adalah bukan saklar ya, tapi stop kontak. Ya. Pertanyaan ke-6. Plester anti air yang dibentuk dengan semen untuk aplikasi pada dinding bata disebut dengan waterproofing. Betul atau salah? Plester anti air untuk waterproofing. Iya. Jadi salah ya. Waterproofing itu untuk atap. Kalau untuk dinding bata terasram. Ya, terasram. Jadi 9 orang yang menjawab betul aslinya dia salah ya. Pertanyaan ke-7. Berikut ini adalah gambar apa? Ya, kuda-kuda bajaringan, kuda-kuda balok tarik, kuda-kuda kayu, atau kuda-kuda balok tekan. Ya, kuda-kuda kayu. Pertanyaan ke-8. Jenis balok yang melindungi kusen dari beban pasangan bata di atasnya adalah balok kunci ring balok. Ya, benar atau salah? Benar atau salah? Balok yang melindungi kusen adalah balok kunci atau ring balok. Ya, harusnya jawabannya salah ya. Yang menjawab salah ada 16 orang dan itu betul. 14 orang masih menjawab betul tapi dia salah. Harusnya adalah balok lateu ya atau balok lateu. Pertanyaan ke-9. Gambar di bawah ini adalah gambar. Nah, side plan, rumah, tampak atas, tampak dalam.
Ya, Dena rumah ya. Terakhir, potongan gambar berikut adalah bagian dari Dena sanitasi, Dena pola lantai, Dena plafon, atau Dena ten. Ada P2, ada P3. Ya, Dena Kusen. Kita lihat siapa yang menduduki podium. Runner-up ada Nopal dan ada Andika. Oke, saya stop share ya. Jadi demikian tatap maya kita kali ini. Terus pelajari modul 1 sampai modul 7 yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa ya, absen saya tulis di grup chat ya. Untuk absen hari ini ya. Silakan absen. Sudah saya buka, hanya berlaku sampai 13.30. Ya. Kemudian materi dari modul 1 sampai terakhir 7 bisa diklik di link berikut ini. Ya, itu materinya ya. Yang di atas ada link absen, di bawah adalah link materi di Google Drive ya, 1 sampai 7. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya tutup ya.